Oke teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video ini saya ingin sharing bersama teman-teman. eh, di tahun 2020 ini apa sih peluang yang paling potensial untuk bisa mendatangkan sebuah fast money atau dalam tanda kutip uang cepat ya untuk bisa mengenerate income yang besar juga. Dan peluang itu adalah salah satunya jualan software gitu ya. Di sini saya ingin memberikan sebuah data kepada teman-teman eh, di mana di sini ada sebuah data yang saya dapatkan dari beberapa beberapa artikel yang sudah saya baca, di mana ada data statistik tiga data gitu ya. Yang pertama menurut Better Cloud, di mana 73% semua bisnis ya itu, entah itu bisnis kecil-kecilan ataupun yang sudah besar kelasnya corporate, itu mereka menggunakan software gitu ya, menggunakan software untuk membantu mengatur, manage, sekaligus juga menjalankan bisnis mereka kesehariannya pada tahun ini, di tahun 2020. Dan angka ini ya, angka 73% ini diperkirakan akan naik hingga 86% gitu ya pada tahun 2022. Nah, itu adalah data pertama. Data kedua dikutip dari Finance Online, di mana produk digital berupa software itu proyek pesanannya akan naik hingga 76 juta dolar gitu ya tahun 2020. Jadi di tahun 2020 ini, kalau teman-teman punya produk digital berupa software nih gitu ya, itu eh, kalau teman-teman memesan hari ini satu, besok bisa pesen lagi gitu. Proyeknya itu bisa berkali-kali lipat eh, di setiap harinya pada tahun 2020. Dan ada statistik lain pada tahun 2017 lalu, 33% bisnis itu menggunakan software dengan rata-rata 16 software berbeda untuk setiap perusahaan atau agensi ataupun UMKM gitu ya. Pada tahun 2012, di mana angka 33% tadi itu naik menjadi 61% gitu ya. Jadi di tahun sebelumnya, di tahun 2017, sekitar 3 tahun yang lalu, itu angkanya masih 33%. Itu dalam sebuah perusahaan itu mereka menggunakan 16 software gitu ya. Dalam sebuah UMKM, usaha kecil-kecilan itu menggunakan 16 software. Namun tahun selanjutnya di tahun 2018, fakta itu dua kali lipatnya, hampir dua kali lipatnya, itu jadi 61%. Oke. Jadi kalau teman-teman saat ini bertanya kepada saya, bagaimana sih Mas peluang jualan software itu di tahun ini? Ya sangat-sangat bagus, sangat-sangat menarik, sangat-sangat dalam tanda kutip gurih gitu ya. Bisa dibilang ini adalah apa ya, ladang gitu ya, ladang bahasa yang harus teman-teman eh, garap gitu ya, project-projectnya membuat sebuah produk digital berupa software di sini. Nah, jadi seperti itulah faktanya, gitu ya. Dan saya ketika berbicara seperti ini, tentu saya sudah menjalankan bisnis ini beberapa tahun belakangan, sekitar 5 tahunan, di mana saya juga banyak mendapatkan income dari jualan software ini. Kurang lebih sih saya mendapatkan income itu minimal 100 jutaan lah ya per minggu gitu ya. Dalam satu minggu itu bisa mendapatkan minimal 100 juta. Bahkan saya pernah dapat sekitar 77.000 dolar itu dalam sekitar 7 sampai 8 harian gitu ya. Kalau itu dirupiahkan itu di angka sekitar 1, berapa ya? Sekitar 1,3 M gitu ya. Kemudian saya juga pernah dapat sekitar 680 juta, kemudian sekitar 250 juta dalam satu minggu, itu juga pernah. Ini adalah apa yang saya dapatkan selama saya jualan software gitu ya. Oke, itu saja video saya kali ini. Video ini akan berurutan sampai 3 video
Dan besok saya akan merilis video kedua, di mana di video kedua nanti saya akan membahas tuh apa saja sih yang dijual, model-modelnya penjualan produk digital itu berupa software seperti apa gitu, dan bagaimana dalamannya, gitu ya, fungsi-fungsinya seperti apa, kegunaannya seperti apa. Oke, jadi pastikan teman-teman besok lihat video saya di halaman selanjutnya di bawah dari video ini. Itu pembahasannya tentang lisensi sebuah software, kemudian bagaimana cara memanfaatkannya, dan seterusnya. Oke, dari saya itu saja dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di sini. Di video ini saya akan melanjutkan sharing saya di video sebelumnya, di mana saya membahas tentang peluang jualan sebuah software gitu ya. Maka di video ini saya akan membahas juga bagaimana sih macam-macam lisensi software gitu ya. Namun sebelum kita jauh-jauh berbicara tentang macam-macam lisensinya, saya akan berbicara apa itu lisensi gitu ya. Dan apa sih kegunaannya tuh. Nah, lisensi sendiri adalah sebuah term of use gitu ya, atau bisa di bahasa Indonesia kan, atau bahasa mudahnya itu adalah peraturan penggunaan untuk seorang pengguna dalam menggunakan sebuah tool, alat, software gitu ya. Kegunaannya apa? Tentunya banyak. Kegunaannya bisa untuk security, keamanan, bisa untuk pembatasan, limitasi, dan seterusnya gitu ya. Selain itu, bagi seorang penjual software, bagi pemilik software, lisensi juga bisa menjadi sebuah alat marketing untuk mendapatkan sebuah keuntungan, ya. Jadi dengan adanya lisensi, itu seorang seller atau seorang penjual produk digital berupa software itu biasanya bisa memainkan peran sebuah lisensi itu untuk membedakan, misalkan lisensi A harganya sekian, lisensi B harganya sekian. Itu adalah salah satu fungsinya. Namun lisensi yang banyak digunakan dan dijual itu secara umum ya, memang tidak semuanya, gitu ya, mayoritas saja. Itu ada personal license. Nah, personal license itu di mana posisinya seperti gambar di layarnya teman-teman saat ini, di mana di situ ada kotak warna merah, di mana di situ ada penjual yang menjual sebuah software gitu ya. Kemudian software ini dibeli oleh seorang user, gitu ya. Ini ada user, ada user, ada user. Nah, user-user ini langsung menggunakan software ini, gitu ya. Jadi dengan paket personal license, dengan lisensi personal ini, ya pada dasarnya seorang user hanya bisa menggunakannya untuk dirinya sendiri saja. Dia tidak bisa digunakan untuk orang lain, klien, atau project klien yang lainnya, gitu ya. Kemudian ada lagi, kadang juga ada lisensi yang dinamakan developer atau commercial license, gitu ya. Dimana dengan lisensi ini, biasanya di sini ada seller ya, seorang penjual software gitu ya. Di sini tentu ada software, yaitu produk yang dia jual. Kemudian ada user-usernya, gitu ya. Namun yang membedakan dengan personal license tadi adalah di bawahnya ada klien. Jadi biasanya dengan paket personal, dengan paket lisensi komersial maupun developer ini, biasanya seorang user yang menggunakan software ini, dia bisa menggunakan software ini untuk project-project lainnya. Jadi misalkan dia beli software A, kemudian ada seorang klien A yang butuh secara fungsional di dalam software A. Nah, itu bisa digunakan, gitu ya. Tapi bukan software ini diberikan kepada klien. Si user bukan memberikan sebuah software kepada klien, tapi si user hanya menggunakan project-project klien tadi di dalam software tersebut untuk membantu pekerjaannya. Tuh. Kemudian ada lagi agensi license, gitu ya, di mana tadi kalau ada personal, ada komersial, sekarang ada agensi license. Seperti apa itu agensi license? Kadang juga disebut reseller license, gitu ya, di mana di sini ada seorang penjual, kemudian, nah, ketika seorang penjual ini menjualnya dengan agensi license, maka pembelinya dinamakan agensi user, gitu ya.
di mana agensi user ini biasanya bisa menambahkan end user, gitu ya, menambahkan user-user lain di dalam software tersebut. Tentu bisa dijual lagi pastinya. Namun di sini ya sudah selesai seperti itu saja, hanya bisa menambahkan seorang user, di mana user-user ini bisa menggunakan software tersebut. Pada posisi tersebut, seorang agensi tidak bisa mengklaim bahwa dirinya pemilik asli softwarenya, karena di situ tetap ada keterangan pemilik pertama, namanya masih sama, seluruhnya masih sama. Yang membedakan seorang agensi user bisa menambahkan end user saja. Dia selain berperan tentu seorang agensi dan juga end user. Itu. Kemudian ada juga namanya white label license atau biasanya disebut PLR, ya. Apa perbedaannya dengan PLR? Biasanya kalau PLR itu untuk sebuah produk digital yang bukan software, gitu ya. Dimana PLR ini biasanya diperuntukkan untuk produk-produk seperti desain grafis, e-book, kemudian e-course video dan seterusnya, gitu ya. Nah, dengan lisensi white label ini, teman-teman ada di posisi seperti ini di white label user ini. Jadi misalkan nih teman-teman di sini ada seorang seller white label. Jadi dia jualan software dengan lisensi white label, gitu ya. Kemudian ada seseorang membeli lisensi white label tersebut. Di sini maka dia dinamakan white label user. Apa yang bisa dia lakukan dan apa perbedaannya dengan agensi yang lisensi sebelumnya? Di lisensi sebelumnya seorang agensi bisa menambahkan user tapi tidak bisa melakukan proses rebranding software, gitu ya. Misalkan dia mengganti namanya, itu nggak bisa, ya. Jadi dia tidak bisa mengklaim bahwa itu softwarenya dia sendiri. Tapi dengan white label, seorang white label user bisa mengklaim itu adalah softwarenya sendiri. Dan biasanya yang paling membedakan adalah jumlah user yang diberikan untuk menjual software tersebut. Biasanya white label user ini tidak ada batasan usernya, ya. Kemudian si end user akan memakai software B yang secara fungsional ya sama seperti software A, hanya berbeda nama, logo, warna, tampilan dan seterusnya. Tapi secara fungsional itu biasanya sama, gitu ya. Jadi itu tadi adalah macam-macam lisensi yang ada di dalam sebuah software, di mana teman-teman bisa juga menjadi seorang penjual produk digital berupa software dengan macam-macam lisensi itu tadi. So, itu saja untuk video saya kali ini. Besok akan saya tunjukkan sebuah peluang untuk teman-teman bagaimana sih cara membuat sebuah software dan bisa menjual sebuah software agar teman-teman bisa seperti saya, bisa menjual software, bisa mendapatkan keuntungan yang banyak. Oke? Dari saya itu saja dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sesuai janji saya kemarin, di mana di video ini akan ada video lanjutan. Untuk saat ini kita akan berbicara tentang cara cepat memiliki sebuah software sendiri tanpa harus membuatnya dari nol, ya. Karena di sini ketika teman-teman itu membuat sebuah software nih, saya akan tunjukkan sebuah proses di mana teman-teman meskipun proses ini bukan proses rumit sebenarnya, tapi ini akan menggambarkan bagaimana sih proses pembuatan sebuah software yang sesungguhnya dan berapa sih biaya yang dibutuhkan, gitu ya. Nah, jadi di sini saya akan menggambarkan sedikit berapa sih dan bagaimana proses pembuatannya, gitu ya. Ini adalah sedikit gambaran proses pembuatan sebuah software, gitu ya. Ini nggak mendetail, gitu ya, hanya proses-proses luarnya saja. Jadi proses pertama itu biasanya teman-teman harus mencari sebuah ide, ya. Ide apa sih software yang mau dibikin, kemudian disusun planning pembuatannya, developmentnya, kemudian melakukan riset sana-sini, prosesnya itu seperti apa. Kemudian di sini ada proses finding. Finding ini banyak, mulai dari karyawan, freelance, hiring dan seterusnya, gitu ya. Tahap selanjutnya adalah mulai membuat sebuah software, gitu ya, yang dimana itu membutuhkan waktu yang lama. Biasanya tergantung tingkat kerumitan dan kesulitan si software itu sendiri.
bisa 3 bulan, 6 bulan, bahkan 1 tahun, gitu ya, bahkan lebih. Kemudian di proses itu, di proses pembuatan melakukan checking, harus memantaunya terus, maintain dan seterusnya. Kalau sudah selesai, ada tahap finishing, gitu ya. Baru kemudian di testing, untuk beta testernya di testing, baru kemudian dijual, gitu ya. Nah, jadi dari proses adanya ide pembuatan software sampai penjualan itu ada proses yang panjang, gitu ya. Jadi berapa sih sebenarnya biaya pembuatan sebuah software, gitu ya? Kalau saya berbicara biaya, itu bisa 50 sampai 100 juta untuk satu software saja. Itu belum termasuk coding, marketing, cost seperti video sales letter, sales page, copywriting, iklan, update maintain-nya. Jadi dengan hanya satu software saja biayanya kurang lebih seperti ini. Oke, ini sepengalaman saya selama kurang lebih hampir 6 tahun saya jualan sebuah software, gitu ya. Nah, dari sekian banyak proses, kemudian dari sekian banyak biaya tadi, ada sebuah solusi untuk teman-teman di mana bisa jualan software dengan cara yang instan. Tentu tanpa harus mengeluarkan biaya sebesar ini, tanpa harus melalui proses panjang ini, gitu ya. Dan solusi itu teman-teman bisa menggunakan solusi yang bernama white label license, seperti yang saya jelaskan di video sebelumnya, di video kedua. Di mana dengan white label license ini teman-teman bisa mendapatkan 100% keuntungan ketika menjual produk tersebut, kemudian bisa diganti namanya, gitu ya. Jadi teman-teman bisa mengganti nama software tersebut bebas dengan keinginannya teman-teman, sesuai brandingnya teman-teman dan seterusnya. Teman-teman juga bisa mengganti logonya biasanya. Dengan produk white label ini, dengan software white label ini, teman-teman bisa mengganti logo bebas gitu, desain model apapun. Yang paling penting di sini adalah biaya murah dan juga waktunya yang cepat. Jadi biayanya nggak perlu mahal-mahal sampai menghabiskan dana 50 sampai 100 juta untuk satu software, gitu ya. Biasanya dananya lebih murah. Kalau di market luar seperti di Cbizu, WSO, itu biasanya dijual sekitar 97 dolar sampai 1000 dolar. Jadi biayanya itu sekitar 1.500.000 gitu ya, sampai 13 sampai 15 juta gitu untuk satu software saja. Nah, oleh karena itu saya punya solusi lain di mana teman-teman bisa memiliki 5 software sekaligus dengan lisensi white label ini, gitu ya. Dan semua keuntungan itu bisa teman-teman dapatkan dengan Rebrandnesia, gitu ya. Di mana di dalam Rebrandnesia ini teman-teman akan mendapatkan 5 software sekaligus yang kelima-limanya memiliki lisensi white label ini tadi, gitu ya. Jadi bisa dijual kembali, bisa mendapatkan keuntungan 100%, biayanya murah, gitu ya. Bisa di rebranding sesuai keinginan dan kebutuhannya teman-teman. Bebas dijual model apapun, tidak perlu menghabiskan dana sebanyak ini, gitu ya. Jadi dengan Rebrandnesia ini teman-teman nantinya bisa memiliki 5 software sekaligus yang bisa teman-teman jual kembali, bisa teman-teman rebrand namanya, bisa teman-teman ganti logonya, dijual kepada unlimited user. Termasuk nanti juga saya sudah siapkan beberapa tool lain seperti sales page untuk halaman penjualan. Teman-teman tidak perlu membuatnya karena sudah saya buatkan. Kemudian sudah saya siapkan swipes email, di mana teman-teman nanti juga bisa langsung copy paste swipes promosi untuk di email maupun sosial media, e-cover, logo, template, semuanya sudah saya sediakan. Oke, silakan klik link di bawah dari video ini untuk join waiting list Rebrandnesia yang akan dijual mulai tanggal 19 Maret nanti. Oke, terima kasih teman-teman sudah melihat video saya kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.